Awal mula kericuhan ini mencuat ketika sejumlah media menyoroti praktik pemalakan di beberapa pasar tradisional. Video amatir pedagang yang mengeluhkan pungutan liar oleh pria yang mengaku dari Grip tersebar luas di media sosial. Tak butuh waktu lama, nama organisasi Grip mulai dikaitkan dengan aksi premanisme. Warga mulai resah, dan para pedagang merasa tak punya tempat mengadu. Kondisi ini membuat situasi sosial di lapisan bawah menjadi panas. Sebagian besar pedagang kecil mengaku tidak berani melawan karena takut akan balasan. Mereka terpaksa memberikan uang keamanan secara rutin dengan alasan agar lapak mereka tidak diganggu. Namun, munculnya pengakuan bahwa para pemalak membawa nama Grip membuat warga mempertanyakan keterlibatan langsung organisasi tersebut. Kebingungan pun merebak. Benarkah ini perintah Grip atau hanya ulah oknum? Nama Grip yang selama ini dikenal sebagai organisasi yang aktif dalam kegiatan sosial dan kebangsaan pun tercoreng. Beberapa pengurus daerah bahkan menghubungi pusat untuk mengonfirmasi kebenaran berita. Di tengah badai informasi, publik mulai meragukan integritas Grip. Kritik datang bertubi-tubi dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan pengamat sosial. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun terancam hancur hanya dalam sekejap. Dugaan kuat mulai mengarah kepada sekelompok preman yang kerap beroperasi di sekitar pasar induk. Meski belum ada bukti resmi, pola pemerasan mereka sangat mirip dengan yang dilaporkan oleh pedagang. Bahkan beberapa pelaku mengaku bangga membawa nama Grip untuk menambah daya ancam. Praktik ini menyesatkan publik dan merugikan organisasi yang tak tahu menahu. Sorotan tajam dari media membuat kasus ini kian membesar. Semua mata kini tertuju pada pimpinan tertinggi Grip, Hercules Rosario Marshall. Publik menunggu langkah konkret dari tokoh yang dikenal tegas dan memiliki masa lalu yang keras ini. Hercules tak punya banyak waktu untuk menunda. Reaksi cepat dan tegas menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nama Grip. Di pasar tradisional yang ramai itu, ketakutan telah menggantikan semangat berdagang. Para pedagang kecil, mulai dari penjual sayur hingga pedagang pakaian, dihantui oleh rasa takut akan kedatangan sekelompok pria bertubuh kekar. Setiap harinya, para preman itu datang meminta sejumlah uang dengan dalih menjaga keamanan. Bila tak diberi, lapak mereka diacak-acak, bahkan tak jarang terjadi pemukulan. Pedagang yang berani menolak langsung menjadi sasaran teror. Ancaman melalui pesan suara, pengrusakan barang dagangan, hingga penghadangan di jalan menjadi makanan sehari-hari. Mereka bilang kalau kami macam-macam, nama kami akan dicoret dari daftar aman Grip, ujar seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya. Kalimat itu cukup menakutkan bagi warga yang sudah sering mendengar reputasi organisasi tersebut. Kehidupan para pedagang berubah drastis. Mereka yang dahulu bangga bisa berdagang mandiri, kini merasa seperti sapi perah bagi sekelompok orang tak bertanggung jawab. Bahkan ada yang memutuskan untuk menutup usahanya dan pulang kampung. Pasar yang semula hidup dan penuh semangat kini suram dan tegang. Dalam kekalutan itu, beberapa pedagang mulai menggalang petisi dan meminta perlindungan kepada pemerintah daerah. Mereka juga mengirim surat terbuka ke berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk Grip. Harapan mereka sederhana, agar ada yang mau membela dan menghentikan praktik pemerasan ini. Namun, belum ada respons konkret dari pihak berwenang. Polisi belum bertindak karena minimnya laporan resmi, sementara pihak Grip sendiri belum mengeluarkan pernyataan. Situasi ini membuat ketegangan semakin menjadi. Para pedagang hanya bisa berharap akan ada perubahan sebelum pasar benar-benar lumpuh karena teror. Di tengah krisis reputasi ini, kantor pusat Grip mulai dipenuhi panggilan dari berbagai cabang daerah. Mereka bingung dan merasa malu dengan pemberitaan negatif yang menyebut Grip sebagai pelindung preman. Beberapa pengurus lokal bahkan melaporkan penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial mereka. Nama baik yang selama ini dijaga mulai kehilangan kepercayaan publik. Ketua Umum Grip, Hercules, menggelar rapat terbatas bersama jajaran pengurus inti. Dalam rapat itu, suasana terasa panas dan penuh kekhawatiran. Para pengurus menyuarakan keresahan dan mendesak agar ada tindakan cepat dan tegas. Mereka menyadari bahwa diam dalam situasi ini hanya akan memperkuat anggapan publik bahwa Grip memang terlibat. Diskusi berlanjut hingga malam. Ada beberapa usulan untuk menempuh jalur hukum, namun ada pula yang mendorong pendekatan langsung ke lapangan. Hercules menyimak dengan tenang, menimbang segala kemungkinan dan konsekuensi. Ia tahu, sekali salah langkah, nama Grip bisa hancur tak bersisa. Ia pun memutuskan bahwa waktunya bertindak langsung. Selain menjaga marwah organisasi, Hercules juga merasa bahwa ini adalah soal harga diri. Sebagai mantan preman yang kini bertransformasi menjadi tokoh masyarakat, ia tak terima nama organisasinya dijadikan tameng oleh para pelaku kriminal.
Ia pun berdiri dari kursinya, menggebrak meja, dan mengeluarkan satu kalimat tegas, "Cari mereka, tangkap, dan hajar." Perintah itu bukan sekadar emosi. Itu adalah bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat kecil yang tertindas. Para anggota GRIP menerima perintah itu dengan penuh semangat. Dalam benak mereka, ini bukan sekadar misi organisasi, tapi juga pembuktian bahwa GRIP bukan tempat bernaung bagi preman jalanan. Setelah mengeluarkan perintahnya, Hercules memutuskan untuk turun langsung mengawasi gerakan anggotanya. Ia mengunjungi beberapa pasar untuk melihat sendiri kondisi para pedagang. Di sana, ia disambut dengan tatapan curiga, namun perlahan berubah menjadi harapan ketika mereka tahu siapa yang datang. Wajah-wajah yang awalnya penuh ketakutan mulai menunjukkan keberanian. Hercules berbicara langsung dengan beberapa pedagang. Ia mendengarkan keluhan mereka tanpa memotong, mencatat setiap rincian yang mereka berikan. Cerita demi cerita membuat amarahnya semakin membara. Ia tak menyangka ada pihak yang berani mencatut nama GRIP untuk menindas rakyat kecil. Ia tahu, ini tak bisa dibiarkan lebih lama. Tak hanya mendengar, Hercules juga mengerahkan anggota GRIP untuk menyisir pasar-pasar yang rawan. Mereka membentuk tim kecil yang menyamar sebagai pembeli atau pedagang. Dengan cara itu, mereka berharap bisa menangkap para pelaku di tempat. Tidak sedikit anggota yang bersumpah akan bertindak tanpa ampun jika pelaku tertangkap. Media mulai meliput gerakan Hercules. Wartawan yang tadinya mengecam GRIP kini mulai melunak melihat aksi nyata di lapangan. Gambar-gambar Hercules yang mendatangi pasar dan berdialog dengan pedagang tersebar luas. Reputasi GRIP perlahan mulai pulih, meski tugas berat masih menanti. Namun bagi Hercules, ini baru permulaan. Ia sadar bahwa membersihkan nama baik bukan hanya soal menangkap pelaku, tapi juga soal memastikan hal ini tak terulang lagi. Ia pun berjanji akan membentuk tim khusus anti-premanisme di bawah GRIP. Sebuah langkah yang membuat banyak orang mulai percaya kembali pada organisasi itu. Tim lapangan yang dibentuk Hercules mulai menyisir satu persatu pasar tradisional di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mereka menyamar sebagai pembeli dan pedagang untuk memantau langsung aktivitas di lapangan. Dalam beberapa hari, beberapa anggota tim mulai mengantongi identitas sejumlah pria yang kerap melakukan pungli dengan mengaku sebagai anggota GRIP. Informasi itu langsung dikirim ke posko pusat. Salah satu nama yang mencuat adalah Rojak, pria bertubuh kekar yang dikenal bengis dan tak segan main tangan jika tidak diberi uang. Bersama dua rekannya, mereka kerap memeras pedagang di pasar pagi kawasan Tanah Abang. Modus mereka selalu sama, membawa nama besar GRIP, menakuti pedagang, lalu mengambil uang, keamanan, tiap minggu. Hercules menginstruksikan agar operasi penangkapan dilakukan diam-diam, tanpa membuat kehebohan. Namun ia menekankan bahwa jika pelaku melawan, mereka harus dilumpuhkan. Tidak ada toleransi bagi preman yang mencatut nama organisasinya. Tim pun mempersiapkan penyergapan di malam hari saat pasar telah tutup. Pada malam yang ditentukan, 3 mobil berisi anggota GRIP dan 2 saksi dari kalangan pedagang meluncur ke lokasi. Di sana, Rojak dan kawanan preman itu terlihat sedang berkumpul di warung kopi pasar. Tak banyak bicara, tim langsung mengepung dan membekuk mereka. Meski sempat melawan, Rojak akhirnya tersungkur setelah dipukul di kaki. Mereka dibawa ke posko GRIP untuk diinterogasi. Wajah-wajah preman itu berubah pucat ketika melihat Hercules berdiri di depan pintu, memandang tajam. Tak satu pun dari mereka berani membuka suara. Aura ketegasan dan amarah Hercules begitu kuat, hingga udara terasa menegang. Di ruang interogasi yang sederhana, Hercules duduk di kursi utama. 3 preman yang tertangkap duduk di hadapannya, dengan tangan terikat. Mereka terlihat gugup, berkeringat meski ruangan itu dingin. Di samping Hercules berdiri 2 pengurus GRIP senior, siap mencatat setiap pengakuan yang keluar. Hercules membuka sesi interogasi dengan satu pertanyaan singkat, "Siapa yang suruh kalian pakai nama GRIP?" Tidak ada jawaban. Ia ulangi pertanyaannya, kali ini dengan suara lebih keras. Salah satu dari mereka mulai menangis, mengatakan bahwa ia hanya ikut-ikutan karena dijanjikan jatah uang setiap minggu. Rojak, yang menjadi otak pemalakan itu, mencoba membela diri. Ia berdalih bahwa ia pernah ikut kegiatan GRIP beberapa tahun lalu sehingga merasa berhak memakai nama organisasi. Mendengar itu, Hercules langsung berdiri dan memukul meja dengan keras. "Ikut sekali 2 kali bukan berarti kau bisa bawa-bawa nama kami seenaknya," teriaknya. Hercules menegaskan bahwa GRIP bukan tempat perlindungan preman dan tidak pernah menginstruksikan anggotanya untuk memalak rakyat kecil. Ia menyatakan bahwa tindakan mereka telah mencoreng nama baik organisasi dan merugikan ribuan anggotanya yang bekerja jujur.
Preman-preman itu akhirnya mengaku bahwa mereka menggunakan nama Grip hanya untuk menakut-nakuti pedagang. Setelah pengakuan direkam dan disaksikan oleh beberapa pengurus dan pedagang, Hercules memutuskan untuk menyerahkan ketiganya ke pihak kepolisian. Biar hukum yang bicara, ujarnya tegas. Namun ia juga menambahkan bahwa Grip akan terus mengawasi jalannya kasus ini dan siap memberi dukungan hukum kepada para korban. Kabar tentang penangkapan Rojak dan kawan-kawannya menyebar cepat di kalangan pedagang pasar. Banyak yang merasa lega dan mengirimkan ucapan terima kasih kepada Grip dan khususnya Hercules. Beberapa bahkan datang langsung ke posko Grip untuk memberi dukungan moral dan menguatkan perjuangan mereka. Seorang pedagang sayur bernama Butatik mengungkapkan bahwa selama berbulan-bulan, ia harus menyisihkan uang dagangannya hanya untuk membayar keamanan yang menakutkan itu. Kini, ia merasa bebas dan bisa kembali berdagang tanpa rasa takut. Baru kali ini saya lihat organisasi bela rakyat benar-benar bertindak, ujarnya haru. Di media sosial, tagar Grip bersihkan preman mulai ramai diperbincangkan. Banyak netizen yang memuji langkah tegas Hercules. Meski sebelumnya Grip sempat dirundung isu miring, kini pandangan masyarakat mulai berubah. Mereka menilai Hercules benar-benar serius menjaga nama organisasinya. Media massa juga mulai mengangkat sisi positif dari peristiwa ini. Beberapa stasiun televisi meliput wawancara dengan para pedagang korban pungli. Mereka menyoroti peran Grip dalam membela rakyat kecil dan menunjukkan bahwa organisasi ini tidak main-main dalam menjaga integritas. Hercules menanggapi dukungan itu dengan rendah hati. Ia mengatakan bahwa yang ia lakukan adalah bentuk tanggung jawab moral. Organisasi ini harus menjadi pelindung, bukan pemalak, katanya dalam konferensi pers singkat. Ia berjanji akan terus membersihkan nama Grip dari penyusup dan pencatut nama. Melihat dampak positif dari penindakan di Jakarta, Hercules mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh cabang Grip di Indonesia. Ia meminta setiap pengurus daerah untuk melakukan pengecekan dan audit internal terhadap anggotanya. Premanisme tidak boleh mendapat tempat di tubuh Grip. Dalam surat instruksi tersebut, Hercules menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang melibatkan nama Grip harus ditindak tegas. Tak peduli apakah pelakunya senior atau junior, hukum internal organisasi harus ditegakkan. Ia menginginkan Grip menjadi contoh organisasi sipil yang disiplin dan bertanggung jawab. Pengurus Grip di daerah merespons dengan cepat. Di Surabaya, Bandung, dan Medan, pengurus mulai mengumpulkan laporan dari pasar-pasar lokal. Mereka menggelar dialog bersama pedagang dan menampung keluhan masyarakat. Beberapa juga membuka pos pengaduan untuk mempermudah pelaporan kasus. Langkah ini membuat Grip mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Beberapa kepala pasar mengajak pengurus Grip untuk bekerja sama menjaga keamanan lingkungan. Mereka mengakui bahwa Grip memiliki sumber daya manusia yang cukup kuat untuk membantu memberantas pungli di lapangan. Hercules menyampaikan rasa bangganya terhadap gerakan serentak ini. Ia mengatakan bahwa semangat Grip bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang keberanian membela kebenaran. Premanisme bukan kekuatan. Itu kelemahan yang dibungkus ketakutan, tegasnya dalam pidato daring. Tak berselang lama setelah penangkapan Rojak dan kawan-kawannya, muncul laporan baru dari Pasar Cempaka Putih. Seorang pedagang mengaku kembali dipala oleh dua pria yang mengaku bagian dari Grip wilayah Jakarta Timur. Laporan itu langsung diteruskan ke pusat oleh koordinator wilayah. Hercules merasa murka. Ia tak menyangka masih ada yang berani mencatut nama Grip setelah peringatan keras yang diberikannya. Ia pun mengirim tim investigasi khusus, kali ini dibantu oleh beberapa pengurus perempuan Grip yang memiliki jaringan di kalangan pedagang ibu-ibu. Hasilnya mengejutkan. Dua pelaku yang tertangkap ternyata bukan orang luar, melainkan mantan anggota Grip yang pernah dipecat karena kedisiplinan buruk. Mereka masih menyimpan atribut organisasi dan menggunakannya untuk mencari keuntungan pribadi. Hercules segera menggelar jumpa pers, menyatakan bahwa kedua pelaku tidak lagi berstatus anggota sejak 1 tahun lalu. Ia menegaskan bahwa Grip tidak akan menolerir siapapun yang mencoreng nama besar organisasi. Penangkapan mereka pun dikawal media sebagai bentuk transparansi. Kedua mantan anggota itu akhirnya diserahkan ke pihak berwajib bersama bukti-bukti pungutan liar. Hercules kembali menegaskan kepada publik bahwa Grip adalah organisasi yang bersih dan tidak terafiliasi dengan premanisme. Ia bersumpah akan melindungi masyarakat dari ancaman oknum seperti ini. Di tengah proses bersih-bersih ini, muncul seorang anggota Grip aktif yang mengajukan pengakuan tertulis kepada pengurus pusat. Ia mengaku pernah beberapa kali dipaksa atasannya di tingkat wilayah untuk menagih iuran dari pedagang dengan iming-iming setoran akan disetorkan ke pusat. Pengakuan itu menjadi tamparan bagi Hercules. Ia menyadari bahwa sistem internal organisasi masih memiliki celah.
Oknum di level bawah memanfaatkan nama besarnya untuk menakut-nakuti dan menciptakan jaringan pungli. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Hercules langsung memanggil seluruh ketua wilayah dan melakukan konsolidasi nasional. Dalam rapat daring itu, ia mengultimatum semua pengurus bahwa pembersihan harus dilakukan menyeluruh. Tidak boleh ada satupun yang bermain-main dengan nama GRIP. Ia juga membentuk tim etik dan pengawasan internal yang bertugas melakukan audit berkala terhadap kinerja pengurus dan anggota di setiap wilayah. Tim ini dilengkapi dengan nomor pengaduan khusus dan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Anggota yang memberikan pengakuan tersebut kemudian dipromosikan menjadi bagian dari tim etik, sebagai bentuk apresiasi atas kejujurannya. Hercules ingin menunjukkan bahwa GRIP menghargai integritas dan kejujuran di atas segalanya. Dari dalam organisasi pun, perubahan harus dimulai. Langkah tegas yang diambil Hercules dalam menertibkan GRIP menarik perhatian organisasi masyarakat lainnya. Beberapa pimpinan ormas mengaku salut dengan keberanian Hercules dalam menindak anggotanya sendiri yang menyimpang. Mereka menilai tindakan itu sebagai teladan yang patut diikuti. Namun, tak semua pihak memberikan dukungan. Ada beberapa organisasi yang merasa tersindir dengan pernyataan Hercules di media tentang premanisme berkedok ormas. Sebagian dari mereka menganggap Hercules sedang mencari muka atau berusaha menutupi masalah internal GRIP. Merespons hal itu, Hercules mengajak semua organisasi untuk introspeksi dan bersatu membela rakyat, bukan menindasnya. Ia menegaskan bahwa rivalitas antar ormas tidak bermanfaat jika hanya memperbesar ketakutan masyarakat. Ia pun mengajak dialog terbuka dan kerja sama lintas organisasi. Sebagai tindak lanjut, diadakan pertemuan terbuka antara perwakilan ormas dan pihak kepolisian di Balai Kota. Dalam forum itu, GRIP menjadi pusat perhatian karena inisiatifnya dalam membersihkan internal organisasi. Forum berjalan kondusif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Salah satu kesepakatan yang dibuat adalah membentuk Satgas Anti-Premanisme yang melibatkan berbagai ormas, termasuk GRIP. Ini menjadi awal dari kolaborasi baru untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sipil. Hercules ditunjuk sebagai penasihat utama Satgas tersebut. Setelah berbagai pengakuan dan penertiban di tingkat wilayah, GRIP mulai mengarahkan perhatian ke pusat pelatihan dan perekrutan anggota baru. Hercules curiga bahwa sebagian pelaku pungli berasal dari rekrutan yang tidak melewati proses seleksi ketat. Maka, evaluasi menyeluruh dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dokumen rekrutmen dengan standar organisasi. Beberapa nama yang lolos seleksi ternyata tidak pernah menjalani pelatihan atau orientasi. Mereka hanya dimasukkan karena relasi dengan senior GRIP tertentu. Hercules langsung memerintahkan pembekuan pusat pelatihan tersebut dan mengganti seluruh jajaran pengurusnya. Ia membentuk tim seleksi baru yang langsung berada di bawah pengawasannya. Setiap calon anggota wajib menjalani pendidikan karakter, hukum, dan disiplin organisasi. Pembersihan terakhir ini dilakukan tanpa kompromi. Beberapa nama besar yang sebelumnya kebal dari pengawasan juga ikut disingkirkan. Hercules menyatakan bahwa GRIP sedang berada di era baru, era bersih dan jujur. Tidak ada tempat bagi penumpang gelap di organisasinya. Setelah semua dilakukan, GRIP menggelar apel akbar di lapangan Monas. Dalam acara itu, Hercules memberikan pidato emosional dan menegaskan bahwa perjuangan mereka belum selesai. Tapi hari itu menjadi simbol kemenangan atas korupsi moral dalam tubuh GRIP sendiri. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, upaya Hercules membuahkan hasil. Kepercayaan masyarakat terhadap GRIP mulai pulih. Banyak pihak yang dulunya skeptis, kini memberikan ruang apresiasi. Para pedagang yang dulu takut, kini mengundang GRIP untuk ikut menjaga keamanan pasar mereka. Media pun mulai mengubah narasi. Jika dulu GRIP identik dengan ketakutan, kini mereka muncul sebagai pelindung rakyat. Tayangan dokumenter tentang reformasi internal GRIP pun dibuat oleh salah satu stasiun TV nasional, menyoroti langsung bagaimana Hercules mengubah citra ormasnya. Pemerintah daerah juga memberi dukungan. Beberapa dinas mulai menjalin kerjasama dengan GRIP dalam program-program sosial, seperti pengawasan bantuan pangan dan pengamanan lokasi bencana. GRIP dipercaya karena dianggap memiliki kedisiplinan dan keberanian yang mumpuni. Anggota GRIP pun kini semakin bangga mengenakan atribut mereka. Bukan lagi karena takut atau pamer kekuasaan, tapi karena mereka merasa bagian dari gerakan positif. Banyak dari mereka yang mulai aktif di kegiatan sosial, dari mengajar bela diri gratis hingga mendirikan posko bantuan masyarakat. Hercules merasa bangga melihat perubahan ini. Ia mengatakan bahwa kerja keras untuk mengubah nama baik GRIP adalah perjuangan seumur hidup. Tapi dengan tekad dan disiplin,
Tak ada yang tak mungkin. GRIP bukan tempat preman. GRIP adalah rumah bagi pejuang rakyat, katanya. Meskipun GRIP mulai diterima kembali oleh masyarakat, tak semua pihak senang dengan perubahan ini. Beberapa kelompok preman yang dulu merasa diuntungkan dengan sistem lama, kini terusik dan mulai melancarkan ancaman. Mereka merasa GRIP menjadi ancaman terhadap eksistensi mereka. Salah satu kelompok preman yang terusik itu adalah jaringan lama yang dulu memonopoli pungutan pasar di kawasan Jakarta Barat. Mereka mulai menyebarkan fitnah bahwa GRIP masih melakukan pemalakan secara diam-diam. Isu itu menyebar di media sosial melalui akun-akun anonim. Hercules tidak tinggal diam. Ia memerintahkan tim siber GRIP untuk menelusuri sumber fitnah itu. Hasilnya, ditemukan beberapa akun palsu yang ternyata dikelola dari warnet di daerah Kalideres. Bukti-bukti itu kemudian diserahkan ke polisi siber untuk diproses hukum. Sementara itu, beberapa anggota GRIP di lapangan sempat mendapat intimidasi fisik dari kelompok preman tersebut. Hercules kemudian meningkatkan pengamanan internal dan memberikan pelatihan bela diri tambahan bagi anggota. Ia tak ingin GRIP kembali jatuh ke jurang konflik terbuka. Dengan pendekatan tegas namun tidak brutal, GRIP berhasil menahan emosi dan tidak terpancing. Mereka justru memperkuat kehadiran positif di masyarakat. Hercules mengingatkan bahwa musuh utama bukan preman lain, melainkan kemiskinan, ketakutan, dan kebodohan yang menjadi akar kejahatan. Setelah semua ujian dilewati, GRIP memasuki babak baru dalam sejarahnya. Organisasi yang dulu sering dianggap bagian dari masalah, kini menjadi bagian dari solusi. Masyarakat mulai melihat GRIP sebagai mitra strategis dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Hercules memanfaatkan momentum ini untuk membangun lembaga pelatihan formal di bawah GRIP. Lembaga itu fokus pada pengembangan keterampilan, pendidikan hukum, dan pemahaman ideologi kebangsaan. Ia ingin GRIP mencetak generasi pejuang rakyat yang cerdas dan berintegritas. Anggota-anggota muda yang baru bergabung pun semakin antusias. Mereka melihat GRIP bukan sekadar ormas, tapi sebagai tempat pembinaan karakter. Setiap minggu, ada pelatihan sosial dan diskusi kebijakan publik yang terbuka untuk umum. Hal ini membuat kehadiran GRIP semakin relevan. Pemerintah pusat pun mengapresiasi langkah reformasi GRIP. Kementerian Sosial bahkan menjadikan GRIP sebagai mitra resmi dalam program pendampingan masyarakat miskin di daerah rawan konflik. Ini menjadi pengakuan bahwa GRIP telah berubah dan mampu memberi kontribusi nyata. Di akhir tahun, GRIP menggelar refleksi nasional di Gedung Besar Senayan. Dalam pidatonya, Hercules berkata dengan penuh haru, "Kita lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan akan kembali kepada rakyat. Selama kita jujur dan berani, GRIP akan selalu punya tempat di hati bangsa ini."